Singgung penyalahgunaan dana haji, Demokrat ditabok berita SBY pakai dana haji. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Seperti biasa saat terjadi kegaduhan di masyarakat, para oposisi siap menerkam isu tersebut dan menggorengnya hingga habis. Ketika ada berita soal ketidakpastian keberangkatan haji tahun ini, isu liar terus dimainkan. Tak hanya oleh Haikal Hasan dan Rizal Ramli, tapi juga politisi-politisi senior Demokrat yang haus akan berita gaduh. Padahal sudah jelas penundaan ini berkaitan dengan situasi pandemi yang tak menentu. Bagaimana Arab Saudi mau membuka perbatasan kalau kasus hariannya masih di atas 900 seperti yang diungkap Gus Nadir? Sebelumnya Andi Arief mencuitkan alasan kenapa banyak pihak yang mempertanyakan ketiadaan haji tahun ini. Menurutnya tak cukup hanya Menak, tapi Presiden, Menlu, dan Menko juga harus ikut mengumumkan. Mengapa rakyat dan kalangan terpelajar masih mempertanyakan alasan haji tahun ini yang gagal berangkat? Karena yang mengumumkan bukan Presiden, Menlu, dan Menko. Menak saja tidak cukup, tulis @Andi Arief. Tak hanya Andi Arief, politisi senior Demokrat di Senayan juga ikut-ikutan memojokkan pemerintah. Seperti dilansir jawapos.com, politisi Partai Demokrat, Syarif Hasan menegaskan dirinya tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan haji. Wakil Ketua MPR RI ini menyebutkan, pemerintah tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain. Pemerintah harus mampu menjawab informasi pemakaian dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang berkembang di tengah masyarakat, ungkap Syarif. Ia juga menyebutkan kekecewaan dari para calon jamaah haji memang berdasar sebab jamaah haji telah mengantri dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Banyak calon jamaah haji yang kecewa dengan pemberitaan tersebut karena mereka telah berpuluh-puluh tahun menunggu kesempatan namun tidak dapat berangkat berhaji. Lalu mendapat informasi seperti ini, ungkap Syarif. Syarif juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama RI dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dapat memberikan penjelasan dan konfirmasi secara utuh. Pemerintah harus segera menjawab pemberitaan mengenai penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini sehingga tidak menambah kekecewaan masyarakat, ungkap Syarif. Ia juga mendorong pemerintah untuk melibatkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam menyelesaikan persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan keagamaan. Pemerintah harus melibatkan ulama, MUI, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut keagamaan, termasuk perihal informasi mengenai penggunaan dana haji yang bukan peruntukannya, ungkapnya. Menanggapi tuduhan para politisi senior Partai Mangkrak tersebut, kini malah banyak bermunculan berita penggunaan dana haji di era SBY dengan jumlah fantastis. Terlebih dana 35 triliun lebih malah jadi bangunan berhantu hambalang, proyek listrik mangkrak, mobil internet mangkrak, dan masih banyak lainnya. Harusnya sebelum koar-koar, Demokrat perbanyak literasi dulu apa di zaman kakek moyangnya tak pernah bermasalah. Seperti diberitakan tribunnews.com, baru-baru ini muncul polemik pemanfaatan dana haji pasca dilantiknya pengurus BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Lalu wacana dana haji dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Peneliti Indef atau Institute for Development of Economic and Finance Bima Yudhistira menjelaskan pemanfaatan dana haji mencapai 95,2 triliun untuk infrastruktur sudah terjadi sejak 2013 di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Bentuknya melalui instrumen sukuk, misalnya sukuk digunakan untuk pembangunan rel kereta api Cirebon-Kroya, rel kereta Manggarai, jalan, jembatan, dan pembangunan asrama haji, ujar Bima di Jakarta Minggu 6 Agustus 2017. Di berita lain dari menyebutkan bahwa penggunaan dana haji era SBY sudah mencapai 35 triliun. Seperti dilansir jpnn.com, Qotibul mengakui
Sebenarnya pada era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono atau sekitar 7 tahun lalu dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur melalui Sukuk Dana Haji Indonesia atau SDHI atau SBSN. Angkanya pun cukup besar karena mencapai 35,2 triliun. Angkanya pun cukup besar karena mencapai 35,2 triliun. Sukuk dibolehkan karena instrumen syariah. Tetapi, jangan sampai dana haji terlalu besar diinvestasikan ke Sukuk atau SBSN hingga mencapai 40%, tambah anak buah SBY di Partai Demokrat itu. Dengan semua berita ini ditambah hari ini adalah ulang tahun ke-17 mangkraknya Hambalang, rasanya cukup mewakili balasan atas koar-koarnya politisi Demokrat. Semoga mereka tak ikut-ikutan galau di media sosial lalu menelurkan banyak puisi, lagu, dan pantun seperti yang dilakukan Bapak Prihatin. Masyarakat juga harus cerdas, mana politisi yang mau mengedukasi, dan mana yang memanfaatkan isu panas agar bisa terus memprovokasi. Begitulah kura-kura. Panik, Haikal Hasan mulai ngeles tapi kabarnya mau dilaporkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Haikal Hasan tampaknya akan diberi pelajaran keras karena sudah keterlaluan. Salah satunya adalah soal pembatalan haji yang kemudian dia hapus. Artinya dia tahu dia salah dan takut karena akan jadi masalah di kemudian hari. Kabarnya orang ini akan dilaporkan karena cuitannya tersebut. Ketua Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, kabarnya hari ini resmi melaporkan Haikal Hasan. Informasi ini kami dapatkan dari cuitan di akun Twitter Mu'annas sendiri. Cyber Indonesia besok Senin putuskan akan resmi laporkan Haikal Hasan karena ini delik umum. Entah sudah keberapa laporan terhadapnya dibuat. Kali ini soal dugaan menyebarkan berita bohong dan syarat tweet haji yang berakibat kegaduhan di tengah masyarakat. Mohon dukungan, katanya. Memang ada beberapa orang lagi yang memainkan narasi yang mirip dan harusnya dilaporkan juga. Tapi Haikal ini bisa jadi contoh pertama dan sebagai warning kepada gerombolan sakit hati yang mulutnya sangat kurang ajar. Kalau memang dilaporkan, semoga tidak berhenti di permintaan maaf dan materai saja. Haikal Hasan baru-baru ini juga membuat 2 cuitan untuk membela diri. Apakah di mata Saudi kita dekat negara RRC jadi diblok? Apakah di mata Saudi zalim ke HRS? Apakah di mata mereka gak ada dana? Apakah ini murni karena kesehatan atau masih rawan COVID jadi diblok? Kan begitu membacanya. Ternyata bukan, belum resmi, lalu minta maaf. Kok buzzer marah-marah? Katanya. Saya kritik pemerintah Saudi Arabia kok negara kita tidak boleh pergi haji? Sebab apa pemerintah Saudi memblok negara kita? Ternyata pemerintah Saudi belum resmi mengumumkan. Lalu saya minta maaf. Kok buzzer marah? Begitu cuitan keduanya. Coba bandingkan dengan cuitan yang pertama yang sudah dia hapus. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat dengan RRC? Apakah karena kezoliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Dari sini saja sudah jelas beda banget cuitan pertama dengan cara Haikal ngeles. Dia membela diri dengan mengatakan dia mengkritik pemerintah Arab Saudi. Ini pembelaan yang bodoh sekali. Arab Saudi melihat Indonesia dekat RRC makanya diblok, gak lucu. Bagi yang masih belum pikun, pasti tahu saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia tahun 2017 lalu. Dia datang bertemu Presiden Jokowi lalu lanjut liburan ke Bali. Dalam pertemuan tersebut, tercapai kesepakatan investasi Arab Saudi di Indonesia sebesar 6 miliar dolar. Sedangkan investasi Arab Saudi di Cina sebesar 65 miliar dolar atau 10 kali lipat. Pakai logika deh, Arab Saudi lebih dekat dengan Cina atau Indonesia. Memangnya Arab Saudi tidak investasi di sana?
Benci Cina, lagi yang terlalu bodoh kalau sebuah negara memblok negara lain karena satu orang pengecut yang cuma berani bersembunyi di balik pendukungnya. Lagi pula dia juga menyebut pertama kalinya sejak ada NKRI haji dibatalkan. Padahal sebelumnya sudah pernah 3 kali dibatalkan karena agresi militer Belanda. Lagi pula di cuitan yang dihapus tidak ada menyebut Arab Saudi. Jelas sekali niatnya itu adalah menyerang pemerintah. Niatnya sungguh licik, memframing agar masyarakat membenci dan mengutuk pemerintah. Kalau orang ini tidak dilaporkan dan ditindak tegas, mau biarkan dia merajalela seenak jidat sampai kapan? Buktinya sudah jelas, cuitannya dihapus. Kalau mau ngeles ngapain dihapus? Kalau dihapus pasti karena panik. Kalau merasa benar, harusnya konsisten dengan cuitan itu, tetap teguh. Sepertinya karmanya sudah masak dan siap dipanen. Kalau dia dilaporkan karena memang sudah waktunya. Terlalu banyak narasi jahat yang sudah disebarkan untuk merusak negara ini, entah demi nafsu kebenciannya terhadap pemerintah atau karena ada niat lain. Enak banget, bikin ribut, lalu dengan mudahnya hapus cuitan. Minta maaf dan kemudian ngeles salahkan buzzer. Ini sama sekali tidak ada niat untuk menyesal, hanya sekedar ingin lolos dari masalah. Tipikal kelompok sebelah yang keras kepala dan tidak bisa dipina. Isu sensitif dipermainkan untuk membuat keributan. Ini tak bisa dimaafkan. Tindak tegas sajalah. Bagaimana menurut Anda?